Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu meminta dukungan Kongres Amerika Serikat untuk memenangkan perang di Gaza. Dalam pidatonya, Netanyahu mendesak Amerika untuk mempercepat pengiriman bantuan militer. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan Virginia Gunawan, jurnalis VOA melaporkan langsung dari Washington DC. Virginia, apa saja isi pidato Netanyahu? Karena seperti kita tahu ini sudah dinanti-nantikan oleh publik di luar segala kontroversi yang ada, Virginia. Ya, Iqbal dan pemirsa Metro TV, dalam pidato yang berlangsung selama 52 menit yang disampaikan oleh Benjamin Netanyahu ini, tema utamanya adalah Israel dan Amerika Serikat akan berdiri bersama dalam konteks perang di Gaza. Dan dalam pidatonya, Netanyahu juga menyebutkan bahwa we will win atau kita akan menang di depan hadapan Kongres Amerika Serikat. Tujuan utama Netanyahu untuk datang ke Kongres Amerika Serikat dan berpidato ini memang sebenarnya adalah undangan dari Ketua DPR Amerika Serikat Mike Johnson, namun ia juga mencari simpati atau dukungan bipartisan baik dari Partai Republik maupun Partai Demokrat untuk bisa memberikan bantuan yang seutuhnya kepada Israel. Dalam pidatonya, Netanyahu ini menyebutkan bahwa ia meminta percepatan bantuan militer kepada Amerika Serikat, juga untuk upaya agar segera mempercepat perang itu segera selesai jika diberikan bantuan militer tersebut. Ia juga mengecam para kritikus termasuk para demonstran yang melakukan demo atau mendemo dirinya di luar gedung Kapitol tempat ia sedang memberikan pidato tadi, dan juga ia mengecam kritikus yang ada di dalam negeri atau domestik Israel, di mana saat ini dia juga mendapat banyak pertentangan dari faksi yang berseberangan darinya. Yang tidak disebutkan oleh Benjamin Netanyahu dalam pidatonya adalah gencatan senjata. Nah, upaya untuk gencatan senjata ini sudah ditekankan oleh panggung dan komunitas internasional selama berbulan-bulan sejak perang berlangsung, namun hal ini tidak disampaikan sama sekali Netanyahu dalam pidatonya selama 52 menit tadi. Yang pada di sekitar akhir pidatonya ini, Netanyahu kembali merap up atau mengembalikan posisinya untuk mencari dukungan bipartisan, termasuk dengan menyanjung petahana Presiden Joe Biden yang mengatakan bahwa Joe Biden ini adalah teman Israel selama hampir setengah abad, dan kemudian beralih untuk berterima kasih kepada mantan presiden sekaligus calon presiden dari Partai Republik Donald Trump yang pada saat ia menjabat itu menjadi broker atau penengah bagi Abraham Accord atau perjanjian Accord, di mana ini menormalisasi hubungan antara Israel dan negara-negara di Timur Tengah. Dari pidato yang disampaikan oleh Netanyahu ini, ia mendapatkan standing applause dari anggota Kongres yang ada di Amerika Serikat atau di gedung Kapitol di belakang saya ini, dan ini berlangsung cukup lama dan ia sempat menyapa beberapa anggota Kongres tersebut. Iqbal. Ya, Virginia, lantas bagaimana tanggapan para warga Amerika terhadap kehadiran Netanyahu di Kongres Amerika Serikat tersebut? Ya, kalau misalnya Anda lihat di belakang saya, ini masih ada beberapa pagar yang didirikan oleh aparat keamanan, dan ini sudah didirikan sejak beberapa hari yang lalu. Rute pengamanan pun diubah di beberapa jalan-jalan besar di Washington DC, di ibu kota ini, untuk mengakomodir jalur dari Netanyahu menuju ke gedung Kapitol dan juga menghindarkan dia dari protes-protes demonstrasi yang dilakukan. Pada hari Rabu sejak pagi itu ribuan orang memprotes atau melakukan demonstrasi di area sekitar Capitol Hill ini untuk menyatakan penolakan mereka terhadap perang yang dilakukan atau yang terjadi di Gaza saat ini, dan termasuk menghentikan perang yang telah menewaskan 39.000 warga Palestina menurut Otoritas Kesehatan Palestina. Itu yang menjadi tuntutan para demonstran ini. Tadi kami sempat melihat ada beberapa kelompok kecil sekitar 2 sampai 5 orang, kelompok-kelompok orang yang membela Israel dan membawa bendera Israel, itu menunjukkan dukungan mereka, walaupun mereka memang lebih cenderung untuk meminta upaya dari Benjamin Netanyahu untuk segera membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yang menarik di sini justru apa yang dilaporkan oleh Politico adalah sekitar separuh dari anggota Kongres Partai Demokrat itu memboikot dengan tidak hadir dalam pidato Benjamin Netanyahu. Dari mereka yang memboikot atau tidak menghadiri pidato tersebut ini adalah orang-orang atau anggota Kongres Partai Demokrat yang cenderung lebih progresif, yang menolak
langkah-langkah yang sudah diambil oleh Benjamin Netanyahu selama perang yang sudah berlangsung selama 9 bulan ini. Dan dari beberapa yang hadir di situ, ada seorang yang cukup yang justru hadir, yaitu satu-satunya anggota Kongres Amerika Serikat berketurunan Palestina, Rashida Tlaib, yang justru hadir menggunakan kafiah dan membawa papan bertuliskan penjahat perang ketika Benjamin Netanyahu itu menyampaikan pidatonya. Dan ini menjadi sebuah pemandangan yang cukup kontras dibandingkan dengan ketidakhadiran para anggota Kongres Partai Demokrat yang lainnya. Gloria. Baik, Virginia Gunawan melaporkan langsung dari Washington DC. Terima kasih, Virginia.